Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji Kitabut Tauhid, pembahasan seputar tauhid, yang mana kita kaji Kitabut Tauhid sendiri judulnya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini akan masuk di ayat keempat dan kelima yang penulis sebutkan terkait dengan pentingnya bertauhid. Kata beliau di ayat yang keempat, wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'ah. Kalau ini sama dengan ayat sebelumnya. Sembahlah Allah, jangan menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Sama penunjukannya bahwa bertauhid ini perintah Allah. Menyembah Allah semata, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, itu adalah perintah Allah, artinya wajib kita lakukan. Makanya di ayat ini Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, ma yustafadu minal ayah, diambil faedah dari ayat ini, yaitu sembah Allah jangan syirik, wujubu ifradillahi bil ibadah, wajibnya kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Iya, yang mana ibadah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al. Ibadah itu adalah nama yang mencakup, yang melingkup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi semua yang dicintai oleh Allah itulah disebut ibadah. Semua yang diridhoi oleh Allah itu yang disebut ibadah. Jadi ketika Allah sebutkan dia cinta hal itu, dia ridho terhadapnya, maka itu namanya ibadah. Minal aqwal, dari ucapan, wal af'al, demikian pula perbuatan. Adz-dzahirah, yang nampak, wal batinah, atau yang tidak nampak. Semua jenis ibadah, jenis yang dicintai oleh Allah, dianjurkan olehnya, diridhoi olehnya, itulah disebut ibadah. Apakah itu nampak atau tersembunyi, apakah itu ucapan ataupun perbuatan, wajib kita esahkan Allah dalam hal itu. Apa dalilnya? Ini ayat. Wa'budullah, sembah Allah. Perintah. Beribadalah kepada Allah. Ini perintah. Kemudian dilarang syirik. Karena ada orang di sana, dia sembah Allah, tapi juga syirik. Maka Allah ikutkan. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan menduakan Allah syai'a dengan sesuatu apapun. Kalau orang baca tafsir dan dalam keadaan dia paham sedikit saja bahasa Arab, maka dia akan paham kata syai'an di sini mencakup segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Jangan kamu duakan Allah dengan sesuatu. Sesuatu di sini apa? Tidak disebutkan namanya untuk menunjukkan makna umum. Apapun jangan kamu duakan dengan Allah. Iya, bahkan tidak para nabi, para rasul, tidak para malaikat. Apalagi selain dari keduanya. Jadi ayat ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan menunjukkan wajibnya beribadah kepada Allah. Iya. Pada kedua, tahrimus syirik. Haramnya syirik. Karena setelah perintah ibadah, Allah melarang syirik. Haramnya yang namanya syirik. Ini ayat. Bersamaan dengan pendeknya. Surah An-Nisa ayat 36. Pendek sekali. Dan ini termasuk ayat muhkam. Kalau dalam istilah tafsir. Ayat dalam Quran kan ada dua. Ada ayat muhkam, tidak butuh dikaji. Langsung bisa dipahami.
Tidak butuh sebenarnya Ustadz. Kita baca saja ini ayat dengan artinya, kita paham. Sembah Allah, jangan syirik. Ini ayat muhkam. Tidak butuh dikaji, baru kita paham makna dan kandungannya. Tidak. Beda ayat jenis kedua. Ada namanya ayat mutasyabih. Maknanya itu samar. Kadang kita yang awam butuh mengkaji dulu, butuh bertanya dulu kepada orang yang berilmu, baru mengetahui makna yang benarnya. Iya, makna yang benarnya. Ini ayat yang mutasyabih, tapi ini ayat muhkam. Cukup sebenarnya saya baca dan saya artikan, kita paham. Iya, tanpa saya jelaskan sekalipun. Wa'budullah, sembah Allah, perintah. Apa yang kita pahami dari perintah? Ya harus dilakukan. Apalagi ini perintah pencipta kita. Wala tusyriku, larangan, dilarang. Artinya jangan dilakukan. Kalau kamu lakukan, berarti kamu salah. Tidak memenuhi perintah Allah dan tidak memenuhi larangan Allah. Allah perintah beribadah, melarang syirik. Kamu pergi beribadah, terus syirik. Berarti kamu tidak melakukan apa yang Allah perintah dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Yang mana nanti itu akan ditegaskan di hadits yang beliau akan bawakan. Ini kan haknya Allah. Setelah itu baru kita bisa tuntut haknya kita. Akan ada hadits setelah ayat yang kedua, ayat kelima. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qista la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini ayat terpanjang yang belum sebutkan dalam kitab tauhid. Iya, biasanya pendek-pendek yang belum potong sesuai pembahasan. Tapi ayat ini belum sebutkan secara utuh untuk menunjukkan kepada kita nanti suatu hal, yaitu pentingnya itu tauhid. Kata beliau, Allah berfirman, Kul, katakan di awal ayat perintah. Iya, ini surat Al-An'am. Kita bisa baca ayat 151 sampai 153 ini. Jadi pembukanya, Kul, perintah kepada Nabi kita. Katakan wahai Muhammad, kabarkan kepada mereka. Ucapkan. Ta'alau, kemari. Jadi Nabi diperintahkan untuk berkata dan Nabi diperintahkan untuk mengatakan, mari dengarkan. Dengarkan ini. Jadi sudah diperintahkan untuk ucapkan dan Nabi diperintah untuk mengajak kita semua kaum muslimin. Kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Mari saya bacakan. Allah tusyriku bihi syai'a. Pertama, bahwasanya kalian tidak boleh menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini syirik, perkara yang diharamkan. Berarti lawannya itu diperintahkan. Bertauhid. Iya. Dan ini awal yang Allah perintahkan nabinya untuk dibacakan kepada kita semuanya. Seandainya ada dosa lebih besar daripada syirik, maka akan disebutkan pertama. Karena setelahnya disebutkanlah dosa-dosa lain selain syirik.
Kata beliau, wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Selalu itu digandengkan. Perintah beribadah kepadanya dan tidak syirik. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Lihat, membunuh anak itu di bawahnya syirik. Dosanya, kita paham dosa membunuh, tapi syirik lebih tinggi. Iya, darinya. Nahnu narzukukum wa iyahum. Jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi kalian rezeki dan mereka. Iya, artinya kalian wahai para ayah, para ibu, sudah dijamin rezeki kalian. Demikian pula anak kalian. Anak membawa rezeki sendiri, bukan kita yang menanggungnya, tapi dia membawa rezekinya sendiri. Kami, kata Allah, yang memberi kalian rezeki dan juga mereka anak kalian. Wala taqrabul fawahisha. Setelah larangan membunuh, Allah katakan jangan kalian mendekati yang namanya al-fawahish, al-ma'asi, kata para ulama, maksiat. Ma dhahara minha wa ma baton, yang nampak dan yang tersembunyi, yaitu yang terang-terangan atau yang tidak nampak, tidak terang-terangan. Jangan mendekatinya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Jadi membunuh anak ternyata lebih tinggi dosanya daripada membunuh manusia yang lain. Karena diurutkan dari yang pertama. Iya. Karena membunuh anak, apalagi karena takut dia makan dengan kita, ini adalah a'dhamud dzamb setelah syirik. Dosa yang paling besar setelah syirik. Nabi pernah ditanya dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu dzambi a'dzam indallah. Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala, kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Satu, kamu menjadikan sekutu untuk Allah padahal dia Allah menciptamu. Kamu sadar Allah menciptamu tapi kamu syirik. Itu dosa yang paling besar yang pertama. Qultu, saya berkata lagi, thumma ai, kemudian apa lagi? Qala, kata Nabi, antaqtula waladaka khasyata ayyuti'ima ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Jadi setelah syirik membunuh anak, lebih tinggi dosanya daripada membunuh orang lain, walaupun itu juga dosa. Kemudian kata Nabi, kamu tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Berarti ada jiwa dibunuh yang dibolehkan. Itu namanya dibunuh dengan hak. Ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat, yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan saya ini adalah utusan Allah. Tidak halal darahnya selama dia bersyahadat kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Ini namanya dengan hak. Apa itu? As-saibuz zani. Seorang yang sudah menikah tapi berzina. Ini halal. Maksudnya dirajam kalau berlaku hukum rajam. Ya, di hukum Islam dia halal dibunuh. Wan nafsu bin nafs, yang membunuh itu juga bisa dibunuh, yaitu qisas. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu murtad. Ini namanya dibunuh dengan hak. Yang dilarang adalah tanpa hak. Kata Allah, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak.
Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Masya Allah. Itu adalah hal yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian paham. Ternyata ini wasiat. Tidak boleh syirik, ini wasiat Allah ternyata. Kita tahu kan kedudukan wasiat. Tidak boleh membunuh anak karena takut miskin, wasiat Allah. Tidak boleh mendekati al-fawahish, maksiat, itu wasiat Allah. Yang nampak dan tersembunyi. Tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan hak, itu wasiat Allah. Allah tutup di ayat ini dengan wasiat. Kemudian Allah lanjut lagi di ayat setelahnya, wala taqrabu malal yatimi. Jangan mendekati harta anak yatim illa billatihi ahsan, kecuali dengan hal yang baik. Itu ingin misalnya menjaga harta anak yatim atau ingin memberikan keuntungan terhadap harta anak yatim, itu semua dengan baik, hatta yablugha asyuddah, hingga dia mencapai usia balik. Iya, karena kalau seorang anak yatim mencapai usia balik, tidak disebut lagi yatim. Yatim itu yang meninggal bapaknya sebelum balik. Adapun sudah balik, dalam bahasa Arab, dalam Quran, dalam hadits tidak disebut lagi anak yatim. Jadi anak yatim hanya berlaku yang meninggal orang tuanya saat sebelum balik. Adapun sudah balik, itu sudah tidak yatim lagi, maka dikembalikan hartanya. Wa auful kaila wal mizan bil qista, penuhi takaran dan timbangan dengan benar, dengan adil. Karena kita sebagai muslim tidak boleh mengurangi timbangan dan takaran. Diancam di Quran. Kita pahami bersama ayat wailul lil mutaffifin. Iya. Alladzina idza iktalu yastawfun, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang yang curang diancam oleh Allah, celaka orang-orang yang curang, yaitu apabila mereka ditimbangkan, ditakarkan oleh orang, yastaufun, dia minta tambah. Kita kalau membeli, tambah-tambahi sembalong. Iya. Tapi kalau dia yang menimbang, dia menakar, mereka kurangi. Itu yang diancam. Kalau dia membeli, dia minta tambah. Kalau dia yang menjual, dia kurangi. Dia kurangi, tidak mau sekali tambah. Tidak mau sama sekali ditambahkan. Dan menambahkan. Ini masalah. Ini namanya al-mutaffifin. Orang yang curang. Iya, orang yang curang. Allah katakan, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka itu akan dibangkitkan? Maksudnya, kecurangannya itu nanti akan ditanya. Inilah perkara yang diharamkan. Berbuat curang dalam timbangan dan takaran, ya, termasuk hal yang merupakan dosa. Tapi kalau kita melihat dibandingkan dengan syirik, jauh. Ini urutannya jauh. Iya, syirik urutan pertama dibandingkan dengan semua ini. Artinya kalau kita dicurangi, itu kan tercela. Tercela. Kita pengen takaran dan timbangan yang kita diperlakukan kepada kita adalah adil. Kecurangan apakah yang lebih besar daripada kecurangan dalam haknya Allah? Haknya orang saja kita diancam. Apalagi haknya pencipta kita. Tentunya kita diancam dengan ancaman yang lebih besar daripada itu. Kemudian Allah katakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak pernah membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Yaitu apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu pasti mampu kita lakukan. Iya. Sembah Allah, jangan syirik. Mudah. Beribadah kepada Allah, apa yang kita mampu lakukan. Terus jangan syirik. Itu mudah sekali untuk melakukannya dan meninggalkan syirik. Apalagi di ayat ini, Allah tusyriku bi syai'a. Janganlah mereka syirik, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini mudah sekali. Karena meninggalkan larangan itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena kita
cukup tidak melakukannya. Itu sederhana. Beda melakukan perintah. Kadang kita tidak mampu melakukan perintah. Karena kita harus berbuat. Ada perintah terkait dengan badan. Kadang badan kita tidak mampu. Ada perintah terkait dengan harta. Kadang harta kita tidak mampu. Sehingga bisa kita katakan, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Beda larangan. Beda larangan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mampu meninggalkan larangan. Jangan syirik. Kata Allah, siapa yang tidak mampu tidak syirik. Iya, tidak ada orang tidak mampu. Tidak ada orang bilang, saya tidak mampu kalau tidak berdoa sama dia. Tidak mungkin. Karena itu adalah larangan, tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkannya. Iya, ada orang yang tidak mampu itu namanya syahwat atau syubhat. Itu karena syahwat, ada hasrat di dalam dirinya. Atau syubhat, ada pemikirannya yang salah, yang ditanamkan kepadanya. Sehingga dia misalnya rasa takutnya lebih tinggi. Kita kalau melihat orang yang menyembelih untuk sesuatu, untuk kuburan, atau untuk pohon, atau untuk laut, itu karena rasa takutnya sama laut yang dia sembelih. Pohon yang dia sembelih atau kuburan dia sembelih. Karena itu rasa takut dia. Kalau saya tidak lakukan ini nanti saya miskin. Atau akan kembali yang saya dapatkan. Diambil. Rasa takutnya. Yang dibarengi oleh syahwatnya yang tinggi. Hasrat mau kaya. Sehingga membuat dia menyembelih untuk selain Allah. Bernadar untuk selain Allah. Itu syahwatnya yang tinggi terhadap harta dan yang lainnya. Adapun kalau ditanya mampu atau tidak dia tinggalkan itu, sangat mampu. Sangat mampu karena tidak ada orang sekali lagi yang tidak mampu meninggalkan larangan. Makanya kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Artinya semua perkara ini mampu kita lakukan. Karena ketika Allah larang sesuatu, wajib kita tinggalkan. Dan ini adalah beban yang tentunya mampu kita lakukan. Karena Allah tegaskan di tengah-tengah ini, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani satu jiwa pun kecuali apa yang dia mampu. Yang mampu dia lakukan. Wa idza qultum fa'dilu. Jika kalian berucap adillah, walau kana dza qurba, walaupun itu kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, penuhi janji Allah. Ya. Nanti akan diterangkan dalam hadis apa janji Allah. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Sama penutup di ayat kedua ini. Demikianlah yang dia wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian mengingat. Jadi ini pengingatnya kita. Bahwa ini mampu kita lakukan. Kemudian penutupnya di ayat ketiga. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan yang lurus. Ikuti. Artinya semua tadi itu. Jangan syirik. Itu jalan yang lurus. Ikuti. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu jalan yang lurus. Ikuti. La taqtulu auladakum min imlak. Jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Itu jalan yang lurus. Ikuti. Wala taqrabul fawahish. Jangan mendekati dosa. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak dan tersembunyi. Itu jalan yang lurus. Itu larangan. Ikuti. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Itu jalan lurus, ikuti. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan baik. Itu ikuti, itulah jalan yang lurus. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Penuhi takaran dan timbangan dengan adil. Itu jalan lurus, ikuti. Wala kemudian wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap adillah. Itu jalan yang lurus. Penuhi janji Allah, itu jalan yang lurus. Ini kata Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi, ini wasiat. Inilah jalan Allah. Ada perintah, ada larangan. Jangan ikuti jalan lain. Ada perintah, kita tidak lakukan. Itu namanya jalan lain.
Ada larangan, malah kita lakukan. Itu berarti kita ikut jalan yang lain. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Lihat, Pak. Ketika kita berkata, kita harus bertauhid. Tinggalkan syirik. Di sana ada orang yang ikut jalan yang lain. Sudah kita berselisih. Yang sembah kuburan, ia menganggap itu akan mendekatkannya kepada Allah. Iya. Yang mendatangi tempat yang dikeramatkan. Karena itu dia menganggap akan membahayakan atau memberi manfaat untuknya. Ketika dia ikuti jalan lain, sudah. Inilah yang terjadi. Fatafarraqo. Ini fa disebutkan dalam bahasa Arab fa sababiyah. Fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Karena kita tidak ikut jalan Allah, malah kita ikut jalan lain, maka itu menjadi sebab kita bercerai-berai. Kita berselisih. Coba masing-masing dari kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Pasti kita bersatu walaupun beda negeri tak. Beda daerah. Tapi kalau masing-masing dari daerah ini adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan, maka kita akan bersatu. Kita akan bersatu. Begini saja sebagai contoh. Kalau kita orang Makassar pergi ke daerah lain, maka sering sekali yang kita tanyakan pertama adalah di mana ada taklim sunnah misal. Siapa ustadz di daerah ini? Kenapa sebenarnya kita cari begitu? Apa sebenarnya yang terjadi kepada kita? Padahal kita adalah orang asing di situ. Tapi kita cari tempat taklim. Iya. Kenapa? Karena kapan kita adalah orang yang benar menghambakan diri kepada Allah, ikut perintah Allah, tinggalkan yang namanya larangan-larangan Allah, maka kita itu pasti bersatu. Pikiran, keyakinan, walaupun badan kita berbeda. Dan berpisah. Ucapan kita akan sama. Kalau memang murni, kita ini murni berpegang dengan perintah Allah Quran, ajakan Nabi Sunnah, maka kita akan sama. Iya, kita akan sama dan mencari yang sama, karena ruh itu tentara dari tentaranya Allah. Ruh kita ini. Dalam hadits riwayat Imam Muslim. Iya, inna ruh al-arwah junudun mujannadah. Ruh ini adalah pasukan seperti tentara. Iya. Wa ma'talafa, apa yang mereka saling cocok, maka mereka akan bersatu. Jadi sebelum badan kita ini bersatu di sini, ruh kita sudah saling cocok. Iya. Kenapa kita datang taklim ke sini? Padahal hanya ada pengumuman, ada taklim. Karena ruh. Sebelum kita sama, ruh kita sudah sama. Keyakinan dalam tak sudah sama. Iya. Di sisi lain kita pergi aja di sana orang yang meyakini ada tempat yang dikeramatkan. Ayo kita pergi taklim. Wahabi itu. Langsung dia ngomong begitu. Iya. Saya saja pernah taklim di sebuah masjid. Alhamdulillah. Sebagai pengurus masjid tidak ada masalah. Tidak pernah dia mengatakan Ustadz berhenti mengikuti taklim. Tidak pernah begitu. Tapi orang-orang sudah sibuk. Ustadz itu yang ngisi di tempatmu itu, kamu berani kasih ngisi dia, nanti kau tidak bisa maulid. Bayangkan, itu yang dia masalahkan. Gara-gara 1 kali setahun dia mau maulid, dia tidak mau taklim. Selama 11 bulan, gara-gara dia tunggu Rabiul Awal. Bayangkan. Gara-gara itu. Tapi sebenarnya bukan masalah, bukan masalah itu. Tapi memang ruh. Ini kita punya keyakinan sudah beda. Sehingga apapun yang kita lakukan tetap salah.
Tetap salah. Biar kita bilang benar. Biar kita bilang Nabi yang bilang itu bid'ah. Biar ngomong kayak begitu. Dia tetap katakan, Wahabi kau. Tetap begitu. Kenapa? Memang kita beda. Beda kita sama dia. Kita taat perintah Allah. Kalau Allah bilang ibadah kepada yang kita ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kalau Allah bilang ikuti perintah Rasul, kita ikuti. Apa yang Rasul tidak perintahkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasul tidak pernah lakukan dalam kurung waktu 23 tahun, selesai kita tidak lakukan. Iya, kita tidak lakukan. Sehingga kita bilang, tidak ada tuntunannya itu. Iya, tapi kan mereka tidak menerima itu. Kenapa? Ayo ustadzku juga lakukan itu. Nah, sudah, makin tunggu, makin ustadz. Nanti di hari kiamat kita akan melihat. Karena orang yang diikuti berlepas diri nanti dari orang yang mengikutinya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Sama-sama beribadah karena Allah. Tanpa ikatan nasab, keturunan. Iya, tanpa itu semua. Karena syariat tidak membedakan orang dengan karena keturunan atau nasab. Makanya ini adalah sebab utama sebenarnya. Kenapa sebenarnya kita berselisih? Ini dia. Ketika Allah katakan, ini jalanku yang lurus ikuti. Jangan ikuti jalan lain. Maka kalian akan berselisih. Sebabnya. Jadi ketika kita ada perselisihan, maka ada masalah dengan kita. Makanya kata para ulama, kalau kita berselisih dengan dalil, tuduh dirimu. Sebenarnya masalah dengan dirimu itu butuh perbaiki. Butuh kamu belajar lagi, butuh tawaduk sedikit, merendah terhadap dalil. Iya, kita tidak ta'assub fanatik buta dengan syekh, ustadz. Tapi kita tunduk pada dalil saja. Seperti para ulama dulu, mudah sekali dia berubah pendapat kalau sampai dalil. Imam Syafi'i punya pendapat lama, punya pendapat baru. Kenapa bisa berubah lama dan baru? Sampai dalil. Ketika sampai dalil, berubah sesuai dalil. Demikian pula misalnya dalam riwayat Imam Ahmad, ada satu riwayat, ada dua riwayat. Kenapa? Sesuai dalil yang sampai. Kalau sampai dalil, amalkan. Kalau belum sampai, kita tidak wajib mengamalkan apa yang kita tidak tahu. Apa yang tidak sampai kepada kita, tidak wajib. Yang penting, kita ikuti jalannya Allah, tidak mengikuti jalan selain Allah. Kapan kita berpaling sedikit saja, maka pasti kita akan berselisih. Allah yang katakan, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bi. Itu 3 kali diulang ini kalimat. Itulah wasiat Allah yang Allah wasiatkan dengannya kepada kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Di pertama la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham. Di ayat kedua la'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian ingat. Di ayat yang ketiga la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Semua peringatan ini kebaikannya untuk kita. Supaya kita paham, supaya kita ingat, supaya kita bertakwa untuk maslahatnya kita sendiri. Yang kita bawa nanti kan adalah ketakwaan kita. Iya, ketakwaan kita. Jangankan batu yang kita sembah, pohon yang kita sembah, sungai yang kita sembah. Isa saja yang disembah, yang orang anggap sebagai anak Tuhan. Allah berkata kepadanya, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min duni?" Apakah kamu yang berkata kepada orang, jadikan saya dan ibuku sebagai Tuhan, 2 Tuhan selain Allah? Apa kata Isa? Subhanak, maha suci engkau. Iya. Tidak mungkin itu dilakukan. Tidak mungkin saya berkata begitu. Karena seruan para nabi dan para rasul sama. Sembah Allah saja. Jangan menyembah selain Allah. Tidak ada para nabi yang diutus oleh Allah yang mengatakan, sembah saya kalau saya meninggal. Nabi kita Muhammad SAW, ia 5 hari sebelum meninggal, belum berkata, akan kita dapat juga hadisnya nanti. Akan kita dapat hadisnya di sini, di kitab Tauhid. La taj'alu qabri idan. La taj'alu qabri wathanan yu'bad.
Jangan menjadikan kuburanku sesuatu yang rutin kamu datangi. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi itu. Oleh karena itu kata Aisyah, kuburan Nabi disembunyikan, tidak dinampakkan. Coba makin dinampakkan. Enggak tahu tanahnya kurang terus. Disembunyi saja, orang sudah di sana pergi. Dia seakan-akan meratapi temboknya kuburan Nabi. Setengah mati disuruh pergi. Iya. Ini mereka. Karena jauhnya dari ini ilmu. Qala Ibnu Mas'ud penutup di pertemuan ini. Karena ini komentar Ibnu Mas'ud terkait dengan ayat ini. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, sahabat yang awal-awal masuk Islam, anak muda, dia telah berhijrah 2 kali hijrah ke negeri Habasyah dan ke Madinah, yang telah mengambil langsung Quran dari mulutnya Nabi, 70 surat. Dia ambil langsung dari mulutnya Nabi. Iya, dia dengar langsung. Dia berkata, man arada ayyandhura ila wasiyati Muhammad. Siapa yang mau melihat kepada wasiat Nabi Muhammad, allati alaiha qatamahu, dan di atasnya lah penutupnya, falyaqra qaulahu ta'ala, hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a ila qaulihi wa anna hadha sirati mustaqima al-ayah. Siapa yang mau membaca wasiatnya Nabi, silakan baca ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud. Karena ayat ini terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Siapa saja yang ingin membaca dan ingin mendengarkan wasiatnya Nabi Muhammad, baca ayat ini yang baru saja kita baca tadi. Dan kandungan ayat ini sebenarnya sangat banyak sekali, tapi kita fokus sesuai dengan judul bab Kitabut Tauhid. Ternyata tauhid itu perintah Allah, syirik itu larangannya Allah. Kita diperintah untuk bertauhid ternyata. Dan kita dilarang untuk syirik. Kita dilarang untuk syirik. Iya. Maka ini adalah seperti yang kita uraikan sebelumnya dari faedah ya yang disebutkan oleh para ulama kita, menunjukkan pentingnya kita itu bertauhid. Dan juga pentingnya kita tahu bahwa kita tidak boleh jatuh kepada lubang yang namanya syirik. Iya, karena ini akan membinasakan dunia kita sebelum akhirat kita. Kita cukupkan, alhamdulillah ayat sudah selesai. Setelahnya beliau akan membawakan satu hadits. Iya, satu hadits. Dan ini kita ambil di pertemuan kita pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam hari ini tentunya bermanfaat untuk kita. Wallahu alam. Kita cukup dulu sebelum, kalau belum masuk waktu kita jawab pertanyaan yang masuk. Belum masuk? Baik, kita baca dulu sini ada pertanyaan. Ustadz mau tanya, barang siapa sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu melaksanakan sholat sunnah duha di awal waktu, yaitu di waktu syuruk, maka ia seperti mendapatkan pahala umroh dan haji secara sempurna. Apakah hadits ini sahih? Iya, para ulama berselisih pendapat terkait dengan kesahihan hadits yang disebutkan. Kalau Syekh Mukbil demikian pula murid-muridnya rata-rata mendoibkan. Rata-rata mendoibkannya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Mensahihkannya dengan penelitian beliau adanya pendukung-pendukung dari jalur yang lain. Ya, siapa yang mengamalkan beramal dengan pensahihan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka ini adalah sunnah. Adalah hal yang disunnahkan dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Dan banyak ulama rahimahumullah ta'ala dari ulama sekarang ini condong kepada pensahihan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam.
Pertanyaannya, apakah sholat syuruk adalah sholat duha atau sholat yang berbeda? Sholat duha. Sholat syuruk itu sholat duha. Cuman dinamakan sholat syuruk karena dilakukan waktu syuruk. Itu setelah matahari terbit. Sama dengan sholat malam. Kalau kita lakukan dengan cara istirahat, itu namanya sholat tarawih. Kalau kita lakukan dengan cara ditutup dengan witir, namanya sholat witir. Kalau kita lakukan setelah bangun tidur, namanya tahajud. Padahal itu semua sholat malam. Itu semua adalah sholat malam. Jadi sholat syuruk inilah sholat duha. Ustaz, apakah boleh puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Ayyamul Bid? Tidak perlu sebenarnya kita gabung. Kalau kita sudah Senin Kamis, tidak perlu Ayyamul Bid. Ya, karena Nabi menganjurkan puasa itu adalah secara bertahap sesuai dengan yang kita mampu. Iya, di hadits Abdullah ibn Amr bin As, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa puasa yang dianjurkan dari selain puasa wajib?" Kata Nabi, 3 hari dalam sebulan. Tapi kan dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Ini yang kita pahami, masing-masing menggantikan yang lain. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Nabi bilang kepadanya, Senin Kamis. Jadi itu dari Ayyamul Bid. Kan kalau kita 3 hari dalam sebulan, berarti seperti sebulan kita berpuasa. Karena 1 hari puasa 10 pahala. 10 hari hitungannya. Berarti kalau 3 hari, berarti 1 bulan. Rutin setiap itu berarti kita puasa setahun. Puasa setahun. Jadi Nabi ganti. Dia bilang saya mampu. Sudah, Senin Kamis. Dia bilang saya mampu lebih dari itu lagi. Dia bilang puasa sehari, buka sehari. Artinya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Daud. Iya. Dia bilang saya bisa lebih dari itu. Artinya lebih setiap hari, bisa setiap hari. Kata Nabi kepadanya, tidak ada lebih baik daripada itu. Artinya tidak boleh setiap hari. Itulah yang paling baik. Itu yang paling baik. Dari sini bisa dipahami, ini saling menggantikan. Tidak perlu kita gabungkan. Karena memang ini saling menggugurkan. Iya, walaupun di sana ada juga mengatakan, siapa mau keutamaan lebih, itu masing-masing syariat tersendiri. Kalau dia Senin Kamis, kemudian pas bertepatan dengan Ayyamul Bid, dia Ayyamul Bid. Dia adalah melakukan puasa Ayyamul Bid karena dia ada tanggalnya 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ada orang yang beranggapan bahwa ada pilihan lain memilih wali hakim jika wanitanya mencegah, jika walinya mencegah pernikahan poligami dengan alasan yang tidak syar'i. Apakah dianggap itu dibenarkan? Masya Allah, benar dari satu sisi ini. Ya, tapi salah dari sisi yang lain. Bagaimana itu? Betul bahwa ketika wali tidak mau menikahkan anaknya atau yang harusnya dia walikan, dia menjadi wali dalam hal itu dengan alasan yang tidak syar'i, maka yang menikahkannya adalah wali hakim, Pak Imam. Cuman perlu antum ketahui pertama, ini sisi pertama, penunjukan wali hakim, yaitu diwalikan oleh Pak Imam, itu adalah harus berdasarkan keputusan pengadilan. Di aturan pemerintah memang begitu. Supaya nanti dapat surat nikah. Itu pertama. Karena kita untuk mendapatkan wali hakim, kita kalau ke Pak Imam, dia hanya berani kasih surat. Surat apa? Surat pengantar ke pengadilan. Kita sendiri antar ke sana. Setelah itu pihak ke pengadilan akan bersurat ke walinya. Ada jawaban atau tidak, disitulah nanti dibangun. Kalau si walinya tidak menjawab surat itu, maka pengadilan akan mengeluarkan surat setelahnya yang ditujukan kepada wali hakim, yaitu Pak Imam, untuk menikahkan.
Itu yang pertama. Itu kalau kita judulnya bukan poligami. Iya. Ini ibu-ibu tolong jangan ribut. Masalah agak berat sedikit. Iya, karena ada haknya orang. Iya. Ibu-ibu kalau bicara poligami ribut ya. Iya. Kalau bapak-bapak ini semua tenang-tenang. Iya. Jadi ini saya kasih tahu karena saya ada ilmu sedikit terkait dengan peradilan di negeri kita ini juga, supaya juga saya pelajari supaya ya kita tidak jawab sembarang. Karena bahaya ini kalau kita hanya dapat pernyataan orang bahwa kalau orang tua tidak mau nikahkan anaknya karena tidak mau jadi wali karena anaknya mau poligami, kan bisa kita pergi ke Pak Imam. Pak Imam nikahkan saya. Pak Imam mau-mau saja. Tapi kalau itu Pak Imamnya benar, iya, Pak Imamnya benar, bukan karena kita sogo atau apa, maka itu ada proses. Dia akan bersurat ke pengadilan dengan cara tadi itu. Pengadilan nanti yang bersurat kembali ke dia, nikahkan si fulan. Itu tanpa judul poligami. Kalau judulnya poligami, ada syarat tambahan. Baru kita akan disahkan wali hakim tak, Pak Imam. Yaitu apa itu? Setelah kita bersidang. Kita tahu syarat sidangnya? Istri yang pertama harus hadir. Hampir tidak mungkin ya. Saya tahu di penderitaan tak. Iya. Jadi istri pertama harus hadir. Iya. Di sana dia akan dimediasi oleh hakim. Kenapa kamu izinkan suamimu? Ditanya. Setelah selesai istri, maka dihukum di pengadilan kita dan itu tidak salah. Jangan antum anggap salah. Dia akan memanggil orang tuanya tadi akhwat, istri tak sekarang, dan akan memanggil orang tuanya yang mau kita nikahi. Dan itu tidak salah, karena memang adalah mertua juga butuh tahu anaknya mau dipoligami atau tidak. Karena kenapa? Kenapa dibilang tidak salah? Nabi Ali bin Abi Thalib pernah mau poligami waktu Fatimah. Mertuanya bilang, Nabi, apa menyakiti anakku Fatimah, itu menyakiti saya. Artinya, kata lain, jangan kau poligami anakku. Jadi jangan anggap, ini mertuaku tidak syar'i. Masa tidak izinkan saya poligami? Nabi tidak setuju putrinya dipoligami. Jangan kaget, baru kita dapat ilmu. Jangan sampai kita dapat terus sunnah poligami begitu, baru kita tidak tahu masalah. Iya. Bukan saya mendukung ibu-ibu, tapi ini kenyataan. Yang harus antum tahu, jadi apa yang dilakukan oleh urusan agama kita itu sudah benar. Harus tanya dulu juga mertuanya. Iya, Pak Haji langsung jempol ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi harus ditahu oleh mertua, jangan sampai nanti. Iya. Tidak bisa kita langsung begitu. Jadi kalau nanti sudah setuju semua, mertua istri sudah dipanggil, calon istri didudukkan. Kamu tahu ini suami ini calon suamimu, ada suaminya, ada istrinya. Itu kan ditanya. Iya, mertua, orang tuanya akhwat yang mau dinikahi, ditanya. Semua ditanya. Kalau semua ini sudah aman, maka pengadilan akan mengeluarkan surat Pak Imam nikahkan dan kita punya surat nikah. Kita punya surat nikah. Akhirnya ndak repot makin nanti lahir anak tak bisa urus akte kelahiran karena ada surat nikah. Ada kartu keluarga tak. Kalau tidak, jadi gimana? Anak tak ndak sekolah, nggak usah ustaz, tahfidz saja. Ya, baiklah. Itu urusan tak ya. Iya, bukan urusan saya, tapi kita ini adalah di negeri yang tentunya kita ahli sunnah taat pemerintah. Kita ahli sunnah taat pemerintah. Jangan sampai kita bermudahan ucapan seperti ini. Kan kalau orang tuanya tidak setuju, Pak Imam saja. Ya, itu perkataan ya benar betul, boleh Pak Imam, tapi kan di sana ada proses. Ya, kadang juga sebagian orang yang saya dapati pilih Pak Imam yang bisa pakai main mata sedikit. Yang penting sah dulu lah. Begitu. Gampang surat.
kemudian. Kapan? Setelah meninggal. Kan susah kita lakukan itu. Bukan kita keras, tapi ikhwah harus berhati-hati. Kan tidak enak ada kita lagi sama istri tak kedua. Bersama istri kedua. Karena kita tidak punya surat. Datang istri tak pertama ngamuk-ngamuk. Wah ini pelakor ini. Akhirnya betul. Orang di sekampung, selorong. Itu pelakor. Mana sudah nikah kamu? Tidak ada. Ini pelakor mentong kau. Ini kan tidak enak. Judulnya. Judulnya apalagi kita berjenggot. Ngapa itu kodong Pak Ustaz? Kan semua yang berjenggot Ustaz. Itu masalahnya. Jadi judul daurah tidak bagus. Jangan membuat judul yang tidak bagus, bau dakwah yang tidak bagus di masyarakat awam. Mereka itu sudah tidak suka kita. Tambah itu, tambah tidak suka lagi. Iya. Bahkan di sana ada orang tidak mau ngaji sama kita gara-gara, bahaya bila kalau ngaji di situ suamiku. Setelah ngaji langsung mau dua. Itu. Iya, ada itu orang bilang terang-terangan. Akhwat bilang, jangan ngaji situ. Kenapa? Pas kodong kasihan. Kadang juga suami itu tidak punya fikih. Dia sudah kenal dakwah. Istrinya baru mau diajak pengajian. Pas yang diajak adalah utamanya berpoligami. Sudah sampai sekarang istrinya tidak mau taklim. Ngapa ini pengajianmu ini? Siapa mau terima? Masa mau terima poligami langsung dari awal? Ya, harus juga orang pelan-pelan. Iya. Kalau tidak bisa dilakukan, sabar saja. Nanti di akhirat dapat walaupun 100. Iya, sabar saja. Jangan sampai kita lakukan sesuatu kita menyesal. Kita adzan dulu. Pembahasan ngeri ini ya. Agak panas sedikit. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan sini. Pertama, pada bacaan tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi. Diganti dengan assalamu ala nabi. Apakah ini pendapat sahih? Hadits Bukhari Muslim, Nabi mengajarkan para sahabat untuk mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi. Iya. Terus yang mengganti dengan assalamu ala nabi itu adalah Ibnu Mas'ud. Dan para ulama mengatakan itu ijtihad dari beliau. Dan ketika ijtihad sahabat, pendapat sahabat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka yang dijadikan dalil adalah ajarannya Nabi, bukan yang diajarkan oleh sahabat. Itu yang kuatnya. Jadi memang kita berpendapat dengan ucapan sahabat, tapi syaratnya kalau tidak menyelisihi ucapan Nabi. Tidak menyelisihi ucapan Nabi. Jadi kalau kita katakan pendapat ini sahih, tidak sahih karena menyelisihi Nabi. Yang benarnya adalah kita ucapkan sebagaimana yang Nabi ajarkan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Apa hukumnya tidak mengangkat tangan pada saat bangkit dari rakaat kedua? Salat sah atau tidak? Sah. Karena mengangkat tangan dalam salat, seluruh angkat tangan dalam salat, hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Sehingga salatnya sah, tidak berdosa. Cuman tidak dapat pahala sunnah. Itu terkait dengan masalah mengangkat tangan. Saya pernah dengar, kalau namanya kebaikan itu, kalau kita kerjakan, dada itu jadi lapang, tenang. Tapi kalau saya lakukan sholat, kayak tidak ketenangan. Sering sekali saya coba untuk khusyuk, tapi tetap banyak hayalan yang masuk di kepala. Apakah sholat saya diterima atau sah? Tetap sah dan diterima. Ini yang kita sebutkan di awal itu adalah dilapangkan dada kalau kita beribadah, itu namanya pahala, hasil dari ibadah. Kalau kita berbuat baik kepada Allah, maka kita akan diberikan kehidupan yang baik. Hasilnya bukan saat kita ibadah. Saat kita ibadah tidak pernah setan mau berhenti untuk mengganggu kita, mewaswaskan kepada kita. Iya, itu perbuatannya dia. Setan akan datang. Karena setan tahu, kalau kita ini beribadah, diterima oleh Allah, dan bagus, maka pahalanya besar. Sehingga dia berusaha bagaimana merusaknya. Bagaimana merusaknya. Sementara di sana ada orang
yang beribadah kepada Allah, kita lihat khusyuk sekali. Atau anggaplah kita, sebelum kita kenal belajar, khusyuk dalam sholat kadang. Kok setelah kita tahu sholat yang benar, malas pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Kenapa begitu? Itu setan. Karena ditanya oleh Ibn Abbas, ditanya oleh seorang kepada Ibn Abbas, kenapa itu kalau orang-orang ahli kitab beribadah, khusyuk bukan main. Padahal hanya nyanyi, khusyuk, menangis, pokoknya tidak bergerak. Kita ini kalau beribadah, susah sekali khusyuk. Ibnu Abbas bilang, apa yang mau dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah rusak? Kalau sudah rusak keyakinannya, biar dia menangis. Kan percuma. Biar dia menangis, kan percuma. Tapi kalau orang yang benar, baik keyakinannya, beribadah kepada Allah, itu setan tidak akan pernah berhenti untuk merusaknya. Karena dia tahu, dia ingin membawa sebanyak-banyaknya ke neraka. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sholat kita tetap sah walaupun pikiran kita kemana-mana. Yang penting tetap kita tahu yang kita baca. Jangan sampai kita sholat pikiran kemana-mana terus tidak baca Al-Fatihah. Batal sholat kita. Batal sholat kita. Apakah sama keutamaannya yang duduk di dalam masjid bermajelis dan yang duduk di luar masjid tapi dia jaga motor? Masya Allah, di luar ini ya. Sama. Bahkan lebih banyak daripada yang duduk di dalam. Gara-gara dia di luar, kita dengar taklim khusyuk. Coba tidak ada di luar, kita helmku di luar aman jika. Hanya kita tidak dengar faedah. Jadi pahala yang di luar itu lebih banyak daripada kita. Kita ini hanya datang, masuk, sendiri dapat. Kalau dia mendapatkan semua yang hadir. Itulah keutamaan orang yang menjadi sebab kebaikan. Mendalla ala khairin kafaili. Siapa yang menunjuki sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, itu dia seperti pelakunya. Iya. Jadi dia dapat lebih daripada yang hadir. Karena dia dapatkan semua yang hadir. Bahkan dia dapat pahala saya. Dia tidak ngomong, tidak berceramah. Tapi gara-gara dia saya bisa berceramah. Dia dapat pahalanya. Ini Masya Allah. Kita mau hasad juga tapi. Itulah keutamaan. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Dia mendapatkan pahala semua orang. Tapi kalau dia ikhlas. Dia ikhlas dalam hal tersebut. Dia memang lakukan itu karena ingin menjadi sebab kebaikan. Menjadi sebab kebaikan. Adapun kalau tidak ikhlas, dia malas taklim sehingga atur motor saja. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Iya, wallahualam. Hmm. Hmm. Gimana Pak, ulang? Hmm. Nah, jadi dia yang berat itu sebenarnya, itu seperti yang saya singgung tadi. Bukan meninggalkan larangan, tapi syahwat. Adanya hasrat. Nah, misalnya seperti yang Bapak contohkan. Kenapa orang susah sekali itu tinggalkan riba? Karena merubah penghasilan. Berarti ada syahwat. Ada masalah perut. Itu susah. Seorang itu susah meninggalkan yang namanya maksiat. Itu sebenarnya gara-gara dua paling besar. Paling banyak. Karena perut dan kelamin. Hmm. Hmm. Itu sudah dikaji ulama sana Pak. Kita bisa tanya Syekh Shalih Al Fauzan, bukan kepada saya. Iya, begitu Pak. Iya. Jadi mereka itu maksudnya sebenarnya memang ada mudarat. Cuma ada sisi lain.
Karena orang menganggap bahwa Islam itu kolot. Islam itu kan masalah mereka, Pak. Masalah mereka itu sudah dikaji, mereka punya dewan fatwa, Pak. Saya tidak diajak juga. Jadi, itu kan masalah serangannya orang, Pak. Serangannya orang sebenarnya, kalau serangan itu, biar kita, apapun yang kita lakukan, Pak, tetap ada serangan. Ya, yang penting bagaimana mereka, itu masalah pemerintah, ya, dan sudah ada mereka ulamanya, Pak, yang mengkaji itu. Gimana yang, karena mereka selalu bertanya, gimana ini kalau kita lakukan ini. Seperti itu, Pak. Jadi, tanggung jawab mereka itu, Pak. Alhamdulillah saya tidak dikasih tanggung jawab itu. Iya. Jadi, alhamdulillah, bebas, Pak. Iya. Dari situlah, Pak, banyak orang dulu lari dari yang namanya menjadi kodi. Jadi, bagian dari pemerintah. Karena kadang ada namanya fikih pemerintah. Sebenarnya dia lakukan itu tidak masalah. Tidak dosa bagi dia, tapi bagi kita dosa. Karena mereka moro'ah, melihat yang luas. Jadi misalnya di Indonesia ini tidak lihat hanya muslim. Dia juga lihat yang kafir. Non-muslim. Jadi begitu, Pak. Jadi kadang mereka melakukan, mungkin bagi kita ini kemungkaran besar. Tapi di pemerintah itu dia lakukan karena dia harus perhatikan maslahat yang umum. Bukan maslahat per orang. Jadi itu udurnya nanti di hadapan Allah. Betul, Pak. Kan gini, Pak. Zakat itu ada illah. Jadi kalau ada sebab, ada kewajiban. Iya, betul, Pak. Iya, kena terus sampai kurang dari nisab. Iya. Itulah dibilang ibadah hartanya. Ibadah hartanya. Jadi zakat itu bukan wajib sekali seumur hidup. Enggak, zakat itu wajib kalau ada hartanya. Kapan harta itu masih ada, maka wajib zakat. Jadi sebabnya dia adalah harta. Zakat harta itu karena adanya harta. Jadi selama ada harta, zakat. Seperti itu. Ustaz, apa harus kita saksikan hewan kurban kita disembeli? Tidak harus. Tidak harus kita saksikan. Iya. Sunnah kita menyembelinya sendiri. Kalau kita tidak bisa, boleh kita wakilkan orang lain. Dan tidak harus kita saksikan. Tidak harus kita saksikan. Orang yang tidak sholat semasa hidupnya dianggap kafir. Ketika meninggal, apakah tetap disolatkan atau langsung dimandikan, dikafani, dan dikubur? Karena saya pernah mendapatkan postingan larangan atau haram menyolatkan orang kafir. Betul. Tidak boleh kita menyolati orang kafir. Ya, tidak boleh kita berdiri di kuburannya. Tidak boleh bahkan kita mendoakannya. Itu orang kafir. Adapun orang meninggalkan sholat, kan belum tentu kafir. Kenapa dia tinggalkan sholat? Itu dirinci. Kalau karena mengatakan bahwa tidak wajib bagi saya sholat, kafir. Tidak ada silang pendapat. Kalau ini orang seperti ini, pemerintah minta dia bertobat. Kalau tidak bertobat, dibunuh oleh pemerintah. Jangan pergi nanti, kita sendiri yang pergi tanya. Tidak sholat, kenapa tidak sholat? Iya, tidak wajib bagi saya. Tobat, Ki. Dia bilang, tidak mau, kita pergi bunuh. Tidak boleh, itu urusan pemerintah. Itu urusannya pemerintah. Itu orang yang mengingkari. Iya, adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas mungkin. Malas dia, maka tidak sholat. Maka ini diperselisihkan. Iya, malah mayoritas ulama berpendapat belum kafir. Selama dia bersyahadat dan dia tidak sholat karena malas. Mayoritas ulama madhab malah berpendapat dia belum kafir. Sehingga kita lihat keadaan tadi. Masa kita langsung bilang, si fulan tidak sholat, langsung tidak disolati. Tidak disolati. Tapi kalau dia nyata dia kafir, ya tidak boleh kita sholat. Tidak boleh kita mendoakannya. Tidak boleh kita mendoakannya. Wallahualam. Apakah boleh membelanjakan poin yang didapat dari setiap belanja? Misal setiap belanja 100.000 mendapatkan poin. Dan poin yang sudah terkumpul banyak bisa untuk dibelanjakan kembali. Boleh. Yang penting waktu kita belanja bukan cari poin. Jadi poin itu datang sendiri. Kita butuh barang, kita beli.
ternyata kita dapat poin, dapat koin, boleh kita belanjakan. Tapi kalau kita belanja karena kita tidak butuh sebenarnya barang, kok saya beli ini bertambah poinku, tidak boleh kita pakai. Jadi tergantung kenapa kita dapat poin. Kenapa kita dapat poinnya, wallahu alam. Satu lagi, banyak pertanyaan kali ini ya. Satu saja lagi, alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kalau mengulang sholat? Karena takut sholatnya tidak sah. Karena sudah sholat merasa tidak duduk di antara dua sujud. Langsung tahiyat. Mohon penjelasan Ustadz. Karena kalau takut saja, itu was-was. Kata Nabi, fal yataharros shawab. Dia pikirkan, cari yang benarnya yang dia lakukan. Kalau dia yakin ini sudah, lanjut saja. Dia yakin sudah cukup 2 rakaat, tahiyat, salam. Dia yakin masih kurang, berdiri, tambah. Pokoknya cari, yakini yang benarnya mana, lakukan. Tidak usah ulang sholat. Tidak usah diulang sholatnya. Nabi pernah sholat, iya, duhur atau asar, cuma 2 rakaat. Orang-orang keluar di pintu sudah keluar. Nabi juga sudah pindah duduk dari menghadap ke depan, dan Nabi sudah pindah duduk bersandar kepada tembok yang terbuat dari pelepah kurma. Di tengah makmum ada Abu Bakar, ada Umar. Maka ada seorang yang disebut dengan Dzul-Yadain bertanya, ya Rasulullah, kan ini masalah, para sahabat datanya jangan sampai syariat sudah berubah. Jadi dia beranikan tanya, ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikurangi atau engkau lupa? Iya. Maka Rasulullah bertanya kepada yang lain terkait dengan kurang itu, yaitu engkau sholat cuma 2 rakaat. Maka Nabi bertanya, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Maka kata para sahabat, iya. Maka Nabi SAW karena itu sudah diyakini kurang. Nabi kan tadi yakini sudah pas. Sehingga belum salam, belum duduk. Sampai ada yang menyampaikan kepada beliau, ternyata kurang 2 rakaat. Maka Nabi pastikan kepada para sahabat, apakah betul yang dia bilang? Kata para sahabat, iya. Maka Nabi melanjutkan berdiri tambah 2 rakaat. Jadi seorang itu bangun di atas yang yakin. Seorang itu bangun di atas yang yakin. Kalau nanti yakin, bayangkan, Nabi bertanya dulu. Tidak langsung dapat tadi, langsung dia tambah. Tidak. Nabi bertanya dulu kepada orang. Supaya apa ini? Supaya yakin. Ternyata betul-betul kurang. Maka Nabi berdiri, menambah 2 rakaat. Setelah itu, tahiyat, salam, beliau sujud sahwi. 2 kali sujud setelah salam. Setelah salam. Jadi intinya adalah yang saya mau sampaikan. Kalau kita cuman karena was-was, takut salah, jangan diulangi ibadah. Jangan diulangi ibadahnya. Jangan sampai kita dipermainkan oleh setan. Akhirnya nanti kita tidak pernah meyakini bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang benar atau yang diterima oleh Allah. Wallahualam, kita cukupkan. Masih banyak pertanyaan sini, Masya Allah. Tapi nanti waktunya akan lewat sekali. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.